Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulad Jalillah dengan NIM 24101252100030. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Sebelum melanjutkan ke pembahasan saya pada kesempatan kali ini, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkatnya, rahmatnya lah pembahasan kali ini bisa terlaksana dengan lancar. Tak lupa kita ucapkan selawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW, karena dengan berkat beliau lah kita mendapatkan petunjuk untuk melakukan segala hal-hal yang positif di dunia ini. Oke, di sini saya akan membahas tentang bab pertama pada buku Perkembangan Peserta Didik karya Ibu Faradipa Catur Putri MPD dan Bapak Nurul Mutakin MPD, yaitu yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan. Baiklah, tentunya hal pertama yang perlu kita ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah pengertiannya. Pertumbuhan adalah suatu perubahan kuantitatif yang melibatkan peningkatan ukuran fisik dan struktur biologis seperti berat, tinggi, dan kekuatan tubuh. Contohnya pertumbuhan tulang, otot, dan saraf. Lalu perkembangan adalah perubahan kualitatif seperti kemampuan kognitif, emosional, dan sosial. Ini melibatkan peningkatan kemampuan anak dalam belajar, berpikir, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara simultan dan saling memengaruhi satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu anak. Faktor yang pertama adalah faktor sebelum lahir. Kondisi kesehatan ibu, nutrisi, dan infeksi selama kehamilan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah faktor saat lahir. Komplikasi saat persalinan seperti trauma pada kepala bayi itu sangat mempengaruhi. Dan faktor yang ketiga adalah faktor setelah lahir. Lingkungan fisik, nutrisi, dan pengalaman psikologis anak juga sangat mempengaruhi. Lalu yang keempat adalah faktor psikologis. Kehadiran atau ketiadaan orang tua, kasih sayang, dan perawatan emosional sangat mempengaruhi pertumbuhan anak dan mental anak. Lalu poin selanjutnya adalah masa anak-anak atau karakteristik anak-anak usia sekolah dasar. Usia sekolah dasar ini yaitu adalah 6-12 tahun. Adalah merupakan masa penting bagi perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak. Anak-anak pada usia ini cenderung aktif, suka bermain, dan belajar melalui interaksi sosial. Lalu, menurut Hafigost, tugas perkembangan pada masa ini meliputi menguasai keterampilan fisik, belajar bergaul, membaca, serta mengembangkan moral dan nilai-nilai positif yang ada pada lingkungannya saat ini. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah perubahan ukuran dan proporsi. Pertumbuhan melibatkan perubahan ukuran tubuh yang terus-menerus serta proporsi yang seimbang antara bagian tubuh satu sama lain. Dan yang kedua adalah pola perubahan fisik berikut prinsip kepalo-kauda yang merupakan perkembangan dari kepala ke kaki, lalu dari proximodistal dari pusat tubuh ke kaki. Lalu ada keteraturan perkembangan, yaitu merupakan perkembangan terjadi dalam urutan yang dapat diprediksi. Misalnya bayi belajar duduk sebelum berjalan. Lalu ada yang terakhir adalah perbedaan individu. Ya, setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda tergantung pada faktor genetik dan lingkungannya masing-masing.
Sebelum memasuki bagian akhir yaitu kesimpulan, saya ingin menyebutkan beberapa pendapat ahli tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama ada menurut Jean Piaget. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif peserta didik berlangsung melalui 4 tahap, yaitu sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap menggambarkan cara berpikir anak yang semakin kompleks dan abstrak seiring bertambahnya usia. Menurut Piaget, pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Lalu yang kedua ada menurut Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif peserta didik. Ia memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana anak dapat mencapai kemampuan lebih tinggi melalui bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Pendekatan ini menyoroti pentingnya bimbingan dan dukungan dalam proses belajar. Yang ketiga ada menurut Erik Erikson. Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap psikososial dengan fokus pada perkembangan kepribadian. Setiap tahap memiliki konflik utama yang harus diselesaikan. Misalnya pada usia sekolah dasar, anak berada pada tahap industri melawan inferioritas. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan rasa percaya diri melalui prestasi dan pencapaian di lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya yang keempat, menurut Howard Gardner berpendapat bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan yang unik, seperti kecerdasan logis matematis, linguistik, interpersonal, dan lainnya. Dalam konteks pendidikan, penting untuk memperhatikan dan mengembangkan berbagai bentuk kecerdasan peserta didik karena setiap anak belajar dengan cara yang berbeda. Lalu yang kelima, yang terakhir, menurut Albert Bandura mengemukakan bahwa anak-anak belajar melalui pengamatan dan peniruan, lebih baik dari lingkungan sekitar maupun dari model seperti guru dan teman sebaya. Proses ini dikenal sebagai pembelajaran observasional. Menurut Bandura, pengalaman belajar yang melibatkan aspek sosial dapat mempengaruhi perkembangan perilaku dan kognitif anak secara signifikan. Baiklah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah teman-teman, kesimpulannya adalah pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran fisik, sedangkan perkembangan melibatkan perubahan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial. Kedua proses ini saling terkait dan dipengaruhi oleh faktor genetik serta lingkungan seperti nutrisi, kesehatan, dan interaksi sosial. Prinsip pertumbuhan mencakup pola yang teratur dan dapat diprediksi meski ada variasi individu. Pemahaman yang baik tentang pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik dan mental mereka secara optimal ke depannya. Baiklah, mungkin sampai sini saja pembahasan yang saya bisa sampaikan tentang pertama pertumbuhan dan perkembangan pada buku Perkembangan Peserta Didik karya Ibu Farah dibaca Nurul Mutakin MPD dan Bapak Nurul Mutakin MPD. Terima kasih atas perhatian teman-teman karena sudah menyaksikan video pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat baik bagi saya, teman-teman, dan khalayak lain di luar sana. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan dalam pembahasan yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.